Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Ganta, NIM 20121008, kelas UBD 1A, mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, dosen pengampu Ibu Ratu Aulia MPD. Di sini saya akan mempresentasikan tentang negara dan konstitusi. Materi yang saya akan bahas, yang pertama, pentingnya konstitusi bagi negara dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian negara. Negara adalah organisasi kekuasaan yang berdaulat dengan tata pemerintahan yang melaksanakan tata tertib atas orang-orang di daerah tertentu. Negara juga merupakan suatu wilayah yang memiliki suatu sistem atau aturan yang berlaku bagi semua individu di wilayah tersebut dan berdiri secara independen. Sedangkan konstitusi secara umum adalah asas-asas dasar serta hukum suatu bangsa, negara, atau kelompok sosial, di mana yang menentukan kekuasaan, tugas pemerintah, dan menjamin hak-hak tertentu bagi warganya. Lalu, apa pentingnya konstitusi bagi negara? Kedudukan konstitusi dalam negara sangat penting karena negara tanpa konstitusi tidak memiliki kejelasan bentuk dan tata cara penyelenggaraan pemerintahannya. Konstitusi merupakan hukum dasar yang menentukan arah perjalanan negara. Arah negara ditentukan oleh konstitusinya, baik tertulis maupun tidak tertulis. Di sini tujuan konstitusi secara garis besar. Tujuan konstitusi adalah membatasi tindakan sewenang-wenang pemerintahan, menjamin hak-hak rakyat diperintah, dan menetapkan pelaksanaan kekuasaan yang berdaulat. Tentang Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia. Yang pertama, konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia. Di Indonesia telah berlaku 3 macam Undang-Undang Dasar dalam 4 periode. Yang pertama, periode 18 Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember 1949. Yang kedua, periode 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Dan yang ketiga, periode 17 Agustus 1959 sampai dengan 5 Juli 1959. Dan yang keempat, periode 5 Juni 1959 sampai dengan sekarang kembali berlaku Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang kedua, proses amandemen Undang-Undang Dasar 1965. Amandemen, bahasa Inggris amendment artinya perubahan. Mengamandemenkan artinya mengubah atau mengadakan perubahan. Istilah perubahan konstitusi itu sendiri mencangkup 2 pengertian, yaitu amandemen konstitusi dan pembaruan konstitusi. Di sini, sidang PPKI pertama berlangsung tanggal 18 Agustus 1945 yang menghasilkan 3 keputusan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mengesahkan rancangan pembukaan Hukum Dasar Negara dan Hukum Dasar sebagai UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, memiliki Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Yang ketiga, membentuk sebuah Komite Nasional Indonesia Pusat atau yang disebut KNIP untuk membentuk Presiden. Dan penetapan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Konstitusi Negara Indonesia oleh PPKI dilakukan dalam 2 tahap, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tahap pengesahan pembukaan UUD Negara Republik Indonesia yang terdiri dari 4 alinea. Yang kedua, pengesahan batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia terdiri atas 16 bab, 37 pasal, 4 pasal aturan peralihan, dan 2 ayat aturan tambahan. Sekian presentasi dari saya. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.